Di dunia ini dulu, sebenarnya surga atau neraka itu sudah bisa kita rasakan sekarang di dalam hati kita. Surga itu adalah gambaran di mana kita sudah terpuaskan. Surga itu adalah gambaran di mana kita banyak bersyukur karena kita merasakan mendapat nikmat yang sudah ultimate istilahnya, gitu. Sudah ultimate betul dari Allah. Sehingga ketika kita sebaliknya, kontrari dari itu adalah kemudian kita merasa tidak cukup, kita merasa masih kurang, kita merasa masih ingin ini, ingin itu terus dan lain sebagainya. Berarti ada neraka di dalam diri kita. Kenapa? Ya itu tadi. Kalau kita bicara tentang heaven, kita bicara tentang jannah, itu sesungguhnya personifikasi dari mutmainnal qulub, dari ketenangan hati. Karena bahkan di surga sekalipun, kalau kita kemudian masih pengen, mungkin ya yang diceritakan Rasulullah secara jenaka tadi, itu adalah ketika orang itu di dunia mungkin pekerjaannya petani ya. Sehingga ketika sudah di surga pun semuanya sudah tersedia, pengen bertani itu, kangen sama petani. Jadi kalau sampean-sampean yang mungkin sekarang profesinya adalah pedagang sandal, pedagang kain, gitu, mungkin nanti di sana yang akan menghadap sama Allah, ya Allah saya pengen ke pasar gitu, mungkin gitu. Maka saya juga akan pengen dibikinkan toko gitu ya. Ya ada jadi hadisnya begitu. Ya Rasulullah, apakah di sana ada pasar gitu? Tuh, kalau kamu pengen punya pasar ya akan dibikinkan pasar sama Allah, itu mudah itu. Intinya dulu, sesungguhnya kita di dunia ini komando utama kita itu adalah komando menuju ketenangan itu, menuju ketenangan hati. Makanya dipanggil oleh Allah itulah yang pertama, orang yang dipanggil itu bukan orang-orang yang misalnya sedekahnya paling banyak atau hajinya berapa puluh kali, bukannya dipanggil oleh Allah adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang ketika di dunia itu sudah benar-benar tenang, sudah benar-benar mampu mencapai level di mana kalau orang Jawa bilang nrimo ing pandum. Nah itu, jadi sejak di dunia itu sudah merasakan hawa-hawa surga itu. Nah sekarang dulu kita, kalau kita benar-benar ingin merasakan itu, surga itu tidak hanya sekedar iming-iming yang misalnya berupa rumah yang terbuat dari emas intan berlian, tidak hanya sekedar nanti akan tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya, tidak hanya sekedar itu, tetapi yang apa? Ada satu hadis menyatakan, ya Rasul, apa sih kenikmatan yang paling indah di surga itu? Ternyata dijawab Rasul bahwa kenikmatan yang paling indah di surga itu adalah kenikmatan ketika kita bertemu wajah Allah. Wajah di sini diartikan sebagai ridho. Lalu ada sahabat yang bertanya, bagaimana kita bisa melihat wajah Allah? Rasulullah bersabda, kamu akan melihat wajah Allah itu bukan seperti melihat benda, tetapi kamu akan merasakan sinarnya, tapi kamu tidak merasakan panasnya. Seperti kamu kena sinar bulan. Rasulullah mengibaratkan begitu, walaupun Allah tidak bisa diibaratkan ya. Tapi senyaman itulah kita nanti akan. Jadi kenikmatan di surga itu adalah ketika kita mendapatkan ridho Allah. Maka di dunia ini sebenarnya komando hidup kita itu adalah komando untuk hidup yang seperti itu. Hidup yang nanti kalau di surga kan sama nenak gitu, sudah tidak ada kewajiban. Nah, komando kita adalah komando yang hidup tanpa mati, tanpa berak, tanpa kencing, tanpa sholat, tanpa kewajiban apapun itu. Ke arah sana kita fokusnya dulu. Sehingga misalnya pada saat kondisi semacam ini, harusnya surga itu
dijadikan satu gambar yang ada di dalam bilik hati kita sebagai satu destinasi di mana kita bergerak, di mana kita beraktivitas. Misalnya aja begini, kita tahu bahwa di surga itu zaman sudah tidak punya kewajiban untuk berbagi, zaman tidak punya kewajiban untuk sholat, tidak punya kewajiban untuk beribadah, tidak punya kewajiban. Dan selain itu zaman juga dibebaskan untuk apapun. Zaman juga tidak punya kewajiban untuk maaf, BAB, kencing, tidak punya. Sekarang kan zaman wajib itu, doi ya wajib. Gimana kewajiban? Coba aja, zaman nggak turuti. Ketika perut lagi kenyang, terus zaman nggak turuti, perut ngomong, antarkan aku ke WC. Lalu zaman nggak mau, saya nggak mau. Nah, coba bisa? Nggak bisa. Zaman tetap dipaksa oleh perut kita untuk ngantar kita ke WC ketika perut kita kenyang. Nah, nanti di surga nggak pakai itu. Zaman di sini juga begitu. Kalau capek sekali, lalu subuh-subuh mau dibangunkan untuk sholat, zaman kan nafsunya kan inginnya kemulan aja, pakai selimut tidur itu. Tapi zaman tetap harus bangun. Di sini juga begitu. Ketika harta bertumpuk, sama kita diminta untuk berbagi sama Allah. Tapi hati kita kan susah-susah nyari duit kok malah disuruh bagi. Nah, kewajiban-kewajiban ini di dunia saja. Di surga nanti zaman sudah tidak lagi, kita semua tidak lagi diwajibkan untuk itu. Sehingga apa? Harusnya surga itu menjadi destinasi pikiran kita. Kalau kita ingin mendapatkan kebebasan sebebas-bebasnya, maka disinilah saatnya kita untuk tidak bebas. Gimana? Yaitu tadi, kita hanya bisa sekarang ini, tidak bisa. Kita hanya bisa berbagi itu sama. Ketika di surga sama tidak punya kesempatan berbagi sudah, karena tidak ada kewajiban. Siapa yang di surga? Semua orang kaya kok. Tidak ada. Kita juga tidak ada kewajiban untuk sholat. Di sana hanya salam, 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 salam. Sudah waktunya panen di sana, tidak bercocok tanam. Bercocok tanam itu di dunia. Capek, mulai dari nyangkul, mulai dari nanam benih, mulai dari menyiangi dari rumput, mulai dari nyemprot hama, nunggui setiap hari, menjaga dari tikus, dan lain sebagainya. Itu ketika di dunia. Dengan cara apa? Kita bersedekah, kita menjaga diri dari riya, penyakit riya tuh, kita menjaga diri dari penyakit sombong, tikus lah misalnya ibaratkan itu. Lalu kita memupuknya lagi dengan pengajian, dengan sholat, dengan doa dan sebagainya. Sekarang, loh gitu loh. Jadi sekarang misalnya kita kaitkan dengan kondisi yang sekarang. Saya barusan jalan ke jamaah nih. Saya ingin memastikan bagaimana, apakah jamaah, bagaimana kondisi, kalau istilah Jawa dulu ada boteane beras. Jadi kalau orang Jawa dulu, di setiap dapur itu ada tempat untuk beras. Gitu. Saya ingin memastikan apakah ada berasnya atau enggak. Karena saya yakin, dari masa terutama di Bali ini dulu-dulu, waduh, kondisi terutama yang kaum bawah ya, yang pegawai hotel semua pada banyak yang provinsinya turun sekali, kemudian bekerja di travel segala macam. Benar-benar tidak bisa disembunyikan, memang nggak ada tamu gitu, terutama dari luar negeri memang tidak ada tamu gitu. Nah ini kondisinya turun sekali. Pada saat seperti inilah saya bicara sama dulur-dulur, rata-rata pada ya Allah gimana Gus gitu. Sampai ada yang bilang, ada itu teman saya Gus, sampai jual kasur hanya untuk beli beras. Nah, pada saat seperti inilah dulur, harusnya kita membuktikan bahwa ada surga dalam hati kita. Gimana caranya? Saya dan sampean yang masih berkecukupan nih terutama, yang masih berkecukupan, masih bisa untuk makan 1-2 minggu ke depan. Saatnya lah sekarang ini berbagi. Berbagi, tengok kanan dan kiri. Hadirkan surga dalam hati sampean. Gimana caranya? Undur ilaman wa asfala minkum. Lihatlah orang di bawah sampean. Gimana? Ya sampean akan merasa bahwa enak saya. Karena saya masih bisa makan, tetangga saya tidak bisa makan. Kalau hati ini hadir, bahwa lebih enak saya daripada tetangga saya, insya Allah ada surga itu di hati sampean. Dengan cara apa? Lalu
mulai packing beras entah 1 kilo 2 kilo, tambahin dengan gula atau minyak atau apa, semampu kita. Kalau kita bisa mampu berbagi dengan 1-2 tangga, ya sudah, itu aja. Kalau kita bisa mampu bagi sebagi banyak, silakan. Saat seperti inilah, makanya dalam salah satu artikel saya bilang, ya saat seperti inilah harusnya para pemimpin, para tokoh agama, para community leaders itu membuktikan keleadershipannya. Karena apalagi terutama tokoh agama, harusnya kepemimpinan itu kepemimpinan dunia akhirat. Tanggung jawabnya pun tanggung jawab dunia akhirat. Ya, saya merasa sebagai pembina di salah satu komunitas kecil, di komunitas yang sekecil itu aja saya kadang masih merasa kecolongan. Jangan-jangan ada orang-orang yang lapar di saat saya kenyang. Dosa zalim itu saya. Berarti belum layak surga untuk saya. Nah, ini sekarang. Makanya tadi itu saya bilang bahwa komando hidup kita ini adalah komando untuk menuju hidup yang tanpa sholat, tanpa kewajiban puasa, tanpa kewajiban haji, tanpa kewajiban ibadah apa-apa, juga tanpa BAB, tanpa mengeluarkan kotoran, tanpa mati, tanpa sakit dan tanpa mati. Itu the ultimate goal kita harusnya. Tapi how to get it? Bagaimana kita meraih itu? Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana? Ya sekarang hadirkan surga yang di sana itu di sini, di kehidupan sekarang. Gimana caranya? Raih kehidupan ketenangan hati, mutmainnal qulub tadi. Gimana caranya? Ungdur ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah orang di bawahmu, terutama di masa-masa seperti sekarang ini. Gitu. Ada orang yang memang kerjaannya sudah nggak ada. Ada teman dulur itu, dia kerja di travel agency, tamunya orang-orang Arab, dan sekarang tamu Arab tidak hanya tamu Arab sebenarnya, tapi tamu-tamu lain juga pada sepi. Otomatis mobil nganggur, nggak ada pemasukan. Untungnya teman saya ini pinter, langsung bikin kerja banting setir. Dia bikin masker, pinter jahit dia. Dan tadi sempat ngobrol. Nah, dia bisa melihat ke bawah. Masih beruntung saya, Gus, meskipun sekarang lagi turun income-nya, rumah saya kontrakan aman, masih beberapa tahun ke depan. Ada teman-teman yang bahkan kontraannya habis, nggak bisa bayar kontrakan. Kemarin kita dengar ada teman ojol yang bahkan karena kontrakan sudah harus bayar, nggak bisa, akhirnya membawa anak istrinya diajak tidur di pos kamling. Ada yang begitu, tapi masih bisa makan. Ada yang bahkan sudah kontrakannya habis, nggak bisa makan. Itu salah satu anak asuh kita, orang tuanya yang memang nggak punya kerjaan, gimana bikin status sampai jam 8 malam gini nggak ada yang beli sama sekali. Loh, kalau ada surga di hati kita, kalau memang kita ini calon penghuni surga, nggak akan tenang lihat seperti itu. Jadi buat saya, dulur, dan saya yakin penjenengan semua juga sepakat itu, bahwa surga itu adalah apa yang sekarang kita rasakan. Shiratal mustaqim yang ada nanti di akhirat itu personifikasi dari apa yang kita jalani sekarang. Jadi kalau mau mendapatkan surga, ya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu di dunia dengan mengekang nafsu dan keinginan, untuk berenang-renang, bersenang-senang kemudian nanti di akhirat. Karena di akhirat lagi-lagi tidak lagi punya kewajiban. Kita diwajibkan itu sekarang. Punya harta, enaknya nikmati sendiri. Tapi sama Allah, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Infakkanlah rezekimu yang kami berikan kepadamu itu sebelum mati. Akhirnya lah kita harus nyengklong tuh, diambil rezekinya. Memotong nafsu bukan mematikan, mengendalikan. Kita enak-enak makan, puas, stop, puasalah.
Ingat, puasa itu dalam banyak penelitian ternyata meningkatkan imunitas tubuh. Pada saat seperti ini sangat penting. Makanya jangan keliru. Puasa Senin Kamis minimal. Kalau bisa puasa Daud gitu. Saya puasa Gus, iya. Oh iya puasa, iya. Tapi terpaksa Gus, karena nggak ada yang beli beras. Itu bukan puasa namanya. Itu terpaksa itu. Nah, tapi kalau diniati puasa ya boleh saja, nggak apa-apa. Jadi ada ditahan. Nanti begitu kita misalnya hari-hari kemarin, meskipun kita punya banyak tabungan, punya banyak saldo, tapi kemudian kita nggak bisa melihat ke bawah, ya tidak ada surga di hati kita. Kenapa? Karena kita ingin lihat terus ke atas terus. Tidak ada ketenangan. Ini saudaraku dulu semua, sehingga yang kita ingin pahami dari kehidupan itu adalah terutama ketenangan hati. Yang terutama pada saat seperti ini. Kita semua berharap, terutama bagi kaum bawah ya, kasihan, kita harap agar segera mendapatkan kebaikan dalam hidup, baik rezeki, baik kesehatan, baik keamanan, dan lain sebagainya. Kita juga menyerukan kepada semuanya untuk berdoa kepada Allah. Selain ikhtiar, social distancing tetap, kemudian keep at home, stay at home ya, tetap. Kemudian juga kita menjaga imunitas tubuh dengan meningkatkan ketahanan tubuh. Kita selalu berjemur di pagi hari. Kita kemudian selalu membersihkan tangan, membersihkan badan setiap kali keluar dari rumah. Sungguhnya kita sudah dikasih contoh sejak dulu ya, bagaimana kalau dulu di rumah, di luar rumah kakek nenek kita itu mesti selalu ada gentong tuh, ada gentong lalu ada cibuknya itu kan untuk membersihkan. Sejak dulu kita sebenarnya sudah diajarin itu, tidak usah belajar dari orang luar pun, kita sebenarnya sudah diajarin bagaimana membersihkan tangan, membersihkan kaki. Apalagi kita sebagai muslim, kita diwajibkan untuk minimal 5 kali dalam satu hari, sehari itu berwudu. Itu tidak hanya suci dari bersih dari kotoran, tetapi bahkan suci dari hadas. Jadi kita juga belajar itu, pakai hand sanitizer, tetap pakai masker kemanapun, dan mengurangi keliaran kalau memang tidak benar-benar penting. Di luar semua itu, likulida'in dawaun, bahwa setiap dari penyakit itu mesti ada obatnya. Kita percaya bahwa ini ada obatnya. Allah alam ya, kita tidak usah bersuudon sana sini, tapi kita yakin pasti ada obatnya, dan yakin gini akan pasti berlalu. Jadi jangan menganggap bahwa ini Tuhan kok gimana gitu, memberi kita banyak cobaan, tidak usah. Kenapa? Karena memang untuk meningkatkan derajat seperti kajian kita minggu lalu, pekan lalu, bahwa segala sesuatu yang hadir di kita itu karena tangan-tangan kita juga. Tinggal kita mau memilih posisi di mana, posisi ini sebagai adab atau posisi ini sebagai ujian peningkat derajat. Itu tergantung kita. Sehingga sekali lagi tetap ayo kita berdoa. Semoga Allah segera memberikan kebaikan kepada kita, terutama kepada dulur-dulur yang sedang di dalam kesulitan. Ayo kita berdoa kepada Allah diberikan kesabaran dan kebaikan. Sementara yang diberikan kecukupan, sekali lagi hadirkan surga di dalam jiwa kita. Dengan cara apa? Menengok orang-orang di bawah kita, supaya tenang hati kita. Lalu kemudian berbagi dengan mereka. Percayalah, melihat kebahagiaan pada orang lain itu adalah kebahagiaan tertinggi. Di mana kebahagiaan tertinggi, sekali lagi saya balik, kebahagiaan tertinggi bukan pada banyaknya tumpukan materi, tetapi ketika kita bisa melihat senyum berbinar di hati sesama insan. Saya rasa itu dulur yang bisa saya sampaikan, bahwa sekali lagi surga pun tidak akan mencukupi keinginan kita jika kita tidak punya ketenangan hati. Tadi sampai diceritakan secara jenaka tadi gitu. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada, saya akan
tapi kalau tidak ada saya rasa cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah kajian kita pada Jumat malam Sabtu ini. Hadirkan surga di sini. How? Hadirkan ketenangan hati di sini. How? Lihatlah orang-orang di bawah kita. Setelah itu bagaimana? Berbagilah dengan mereka. Insya Allah sama akan merasakan ketenangan hati, kecukupan pikiran, dan kemudian melihat orang lain bahagia. That the ultimate happiness. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kepada kita kemenangan, baik secara sehat lahir batin. Selamat dunia sampai akhirat. سلام عليك